pagi dimanapun kalian berada. Ya, ya mungkin yang nonton video ini nggak selalu sama waktunya kayak aku. Oke, ketemu lagi sama aku Nada Egan di Egan Talk. Oke, kemarin-kemarin emang aku jarang up karena ada ya menurutku isunya kurang gimana gitu. Nah, sekarang tuh lagi ada isu yang cukup asik buat diangkat. Oke, ada apa ini dengan Islamfobia? Siapa yang fobia sama orang Islam? Siapa yang fobia dengan agama Islam? Di mana? Coba kasih lihat di Indonesia yang mana orangnya, coba. Kok bisa-bisanya gitu ada mencetuskan atau bikin community yang menentang Islamfobia. Islamfobia itu bisa terjadi kalau di negara itu masjid-masjid dilarang dibangun, orang ibadah puasa nggak boleh, terus apa namanya pemimpin negara atau yang di bawahnya kayak provinsi atau kota, kabupaten, desa mungkin non-is semua, atau mungkin sekolah-sekolah Islam dilarang, pesantren nggak boleh, itu baru mungkin ya masuk akal kalau ada yang dibilang Islamfobia. Tapi mana mungkin di Indonesia versi multiverse yang lain, semesta yang lain, ya udah kalian pindah aja ke sana. Di sana aja mungkin demonya ya, kampanye anti Islamfobianya. Kalau di Indonesia kayak salah tempat deh. Yang bener itu harusnya kami yang waras ini berkumpul buat bikin perkumpulan orang-orang khilafah fobia, itu baru cocok banget. Bayangin ya, bilang Islamfobia, let's say Amerika deh. Kalau Islam ditakuti di sana, tidak diinginkan, kayak Marvel tuh nggak mungkin ngeluarin serial Miss Marvel deh, yang mana tokoh utamanya Kamala Khan yang jadi Miss Marvel itu orang Muslim, dan banyak sekali latar belakang Muslim ditunjukkan di dalam serial itu. Nah, terus apa dong tujuannya kalian bikin anti Islamfobia di Indonesia itu apa? Oke, kita ngomongin jeleknya ya. Seumpama memang ada misalnya, mungkin ada 1-2 orang yang takut sama orang Islam, yang bete dengan orang Islam. Ya kita nggak tahu siapa, misalnya seumpama ada. Ya mungkin bukan spesifik takut sama Islamnya ya, tapi takut sama kalian yang bikin gerakan radikal itu loh. Ya kan? Yang mengkafir-kafirkan orang, mentogut-togutkan pemerintah, apa salah, semuanya diislamisasi itu. Mungkin yang non-is ada sebagian orang pasti ada yang keberatan. Kalau mereka ya yang bangun gereja dilarang itu, seharusnya ya kita tanya dulu sama mereka, takut nggak sama Islam kalau udah kayak gitu. Seumpama takut ya wajar, karena mereka bangun tempat ibadah aja dilarang gitu. Ya bener, di sini nih Indonesia negara dengan mayoritas umat Islam, tapi nggak gitu-gitu juga kali. Bukan di Islam tuh emang diajarin ya kalau orang boleh bersikap egois gitu? Enggak kan? Nabi aja loh, Nabi Muhammad loh, banyak relasinya orang-orang non-Islam, kayak orang Kristen gitu kan banyak. Dan itu hubungannya baik, bukan hubungan yang semacam kalian yang suka mengunderestimatekan agama orang gitu, menerakakan mereka kayak kalian tuh panitia surga yang udah dapat VIP masuk ke sana udah nggak bakalan keluar lagi, udah pasti udah nggak bakalan diapa-apain lagi. Kita nggak tahu, we don't know. Semua agama mengajarkan bahwa yang memeluk agama mereka itu pasti masuk surga, ya kan? Nggak ada orang promosi agamanya, kamu kalau masuk agama gue masuk neraka loh, nggak ada. Tapi ya balik lagi deh yang namanya Islamfobia tadi. Tahu nggak sih tragedi yang terjadi di Amerika itu, 9/11, yang mana pelakunya, ya ini maksudnya pelaku yang di dalam pesawat itu, yang mengebom pakai pesawat itu, agamanya Islam, ya kan?
Ya kalau di sana Islamfobia itu sih wajar ya, bisa ada kejadian sebrutal itu. Kalau di Indonesia mana sih? Ya banyak memang. Sejumlah bom ledak di sini yang diledakin sama teroris yang bawa-bawa agama Islam banyak. Kalau kita hitung mulai dari zaman sebelum aku lahir ada yang apa sih yang kemarin yang pemimpinnya ditangkap itu? Khilafah Islamiyah yang kayak gitu-gitu itu. Ya, mulai dari bom Bali 1 2, bom Tamrin, bom JW Marriott. Itu pelakunya orang Islam, yang nusuk Pak Wiranto tuh orang Islam. Agamanya Islam, maksudnya dari penampilannya sih Islam ya. Ya I don't know their religion apa, penyembah setan juga nggak tahu. Itu kalau semua apa namanya ada yang anti Islam tuh apa namanya wajar gitu, karena melihat kejadian seperti itu di mana mungkin ada keluarganya yang jadi korban, anaknya, suaminya, istrinya, whoever it is that gitu, wajar. Tapi kan ini nggak ada. Masjid tuh jutaan, ribuan, berapa nggak tahu, hitung sendiri dah. Masjid itu sampai setiap di satu kota masjid itu ada ratusan, belum musola melanggar, ya kan? Belum lagi sekolah khusus Islam, sekolah Islami, sekolah swasta gitu. Belum lagi pondok pesantren tuh banyak, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang normal ya, yang nggak radikal aja banyak. Apakah mereka ditangkepin? Apakah mereka waktu ceramah itu diusir-usir? Yang diusir kan cuman yang radikal, yang anti Pancasila, yang suka memecah belah bangsa gitu. Yang isi ceramahnya itu ngalor ngidul gitu loh. Dia sampai diusir dari Singapura. Itu kan karena isi ceramahnya, cobalah direnungin, kalian yang percaya sama yang Islamfobia ada di Indonesia tuh coba dengerin lah ceramahnya mereka. Itu pantas gak sih kayak gitu? Misalnya kalian di rumahnya orang, terus ya kalian tinggal di rumahnya orang nih, di rumah itu ada peraturan, terus kalian yang numpang itu terus mau ganti-ganti peraturan seenak jidatnya orang numpang gini, ya nggak dikasih lah, nggak boleh. Orang kan pasti bilang, ngapain sih ini orang numpang mau sok-sok berkuasa gitu kan? Nggak mungkin lah, nggak bisa. Sama halnya kayak negara itu punya aturan yang udah diberlakukan sejak lama. Selama aturannya itu masih masuk akal, masih bagus, masih berguna buat masyarakatnya, kenapa nggak dijalanin gitu, ya kan? Kecuali kalau misalnya peraturannya kayak Korea Utara gitu, kayak komunis gitu, ya nggak apa-apa dilarang gitu, yang susah banget masuk sana, ya mungkin Indonesia bakalan heboh. Tapi enggak lah, semoga enggak lah ya. Kita nggak kepengen lah kayak Korea Utara dengan satu pemahaman yang komunis banget kayak gitu, dengan jubah agama yang lain gitu kan. Kita juga nggak kepengen di Indonesia itu terjadi pecah seperti di di Afghanistan dengan Talibannya, atau mungkin di Suriah dengan ISIS-nya. Mungkin yang kayak ya itu dah. Ya kita nggak kepengen kayak gitu. Yang ada itu bukan Islamfobia, yang ada itu khilafah fobia, Taliban fobia, ISIS fobia, governor fobia. Ya, the governor fobia itu mungkin bisa terjadi. Soalnya orang gara-gara diganti nama jalan pada bingung itu, yang ngubah ini itu kan ngubah data diri dan tetek bengeknya serta turunannya. Jadi marilah kita berpikir dengan akal sehat gitu. Dipakai nih akal sehatnya, dipakai. Ya kan? Kalau sesuatu yang udah nggak masuk akal, udah nggak bisa dilihat ada sisi baiknya tuh, tinggalin lah, jangan dimasukin dalam pikiran lah. Ya kan, sekarang itu zamannya informasi cepat banget beredar, cepat banget keluar masuk di pikiran kita. Bukan berarti terus ditelan mentah-mentah tanpa kita mikir dulu, ini informasinya benar nggak sih, informasinya baik nggak sih, butuh dipikirin nggak sih gitu kan. Ada dong kayak gitu, ya nggak? So guys, stop ya, buat bapak-bapak yang kemarin mendeklarasikan anti Islamfobia itu stop, ya kan? PBB aja loh, apa namanya, PBB aja loh nggak itu, apalagi lagi mengkampanyekan biar orang tuh nggak takut sama Islam, karena nggak semua orang Islam tuh kayak kalian yang suka radikal tuh, nggak semuanya, banyak yang masih baik-baik, ya kan? Lucu aja gitu dibilang Islamfobia. Wakil presiden kita loh seorang kiai
Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan, yang dulu pernah jadi saksinya di persidangan kok Ahok yang tidak bersalah itu tuh, tidak bersalah, ya kan. Oke deh, buat kalian nih pesanku ya, jangan mau dibohongin pakai khilafah, ya, jangan mau dihasut sama orang-orang yang pikirannya tuh kayak Tarsan, primitif, ya. Aku gak percaya deh hari gini udah tahun 2022 masih ada yang kepengen balik ke tahun 500 tuh gimana, dimana tahun itu gak ada listrik, ya kan. Terus saranku ya buat kalian yang mungkin pro dengan khilafah, jangan masuk mall, apalagi kalau pakai mall pakai cadar-cadar, serem tau. Aku tuh kalau ke mall ya ngelihat ada orang pakai jubah hitam tuh pakai cadar tuh takut, tau nggak sih. Itu tuh actually bener, aku malah cadar fobia, bener, takut tiba-tiba duar gitu kan. Soalnya aku hobi nge-mall dan aku juga hobi nonton di bioskop, tahu-tahu gimana tuh. Udah jangan masuk ke daerah-daerah yang seharusnya tidak kalian masuki. Oke. Baiklah guys, sekian dari aku Egan Talk. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Bye.